Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dengan membahas materi tafsir juz 30 atau tafsir juz 30, tafsir juz il-am atau disebut dengan tafsir juz amma. Ini dengan membahas ataupun mengambil pembahasan tafsir juz 30 ini dari kitab yang berjudul At-Tashil li Ta'wil Tanzil yang disusun oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Dan pembahasan kita yang terakhir masih melanjutkan penjelasan ataupun tafsir dari surah Al-Buruj dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kita masih melanjutkan penjelasan atau masih mengikuti penjelasan yang ada dalam kitab ini. Dan metode yang telah kita terapkan sebelumnya, yaitu dengan membacakan pembahasan ataupun penjelasan yang ada dalam kitab ini, kemudian kita usahakan untuk menerjemahkan serta memberikan makna yang terkandung di dalamnya. Tidak seperti kajian yang lainnya mungkin ya ada kitab terjemahannya. Sejauh yang anak ketahui ini belum ada terjemahannya, sehingga memang agak lebih berat, harus dibacakan atau ada yang membacakan, saya yang terjemahkan. Dan kondisi kita masih tetap mengikuti prokes ya, protokol kesehatan. Diharapkan kepada jamaah semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, khususnya di dalam masjid. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir telah kita bahas ini di halaman 215 tentang siapakah mereka itu ashabul ukhdud, di mana kita dapati Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satu ayatnya di awal-awal surah Al-Buruj yang sudah kita bacakan ayat 1 sampai 9. Di sana Allah taala menyebutkan qutila ashabul ukhdud. Ya, qutila ashabul ukhdud, yang nanti akan disebutkan juga secara makna bahasa apa makna qutila. Secara bahasa qatala artinya membunuh, qutila dibunuh. Dibunuhlah ashabul ukhdud. Nah, di sini beliau menjelaskan siapakah mereka ini ashabul ukhdud. Manhum ashabul ukhdud, dan sudah kita bacakan riwayat yang cukup panjang di kajian yang sebelumnya atau di pertemuan yang sebelumnya. Ini kisah seorang ghulam, seorang anak muda yang memperlihatkan kesungguh-sungguhannya di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari kebenaran. Walaupun awal mulanya ghulam tadi harus mencampurkan antara belajar kebatilan dan belajar kebenaran. Dia harus mencampurkan dalam satu waktu mempelajari sihir, pada waktu itu juga dia mempelajari dinullah, mempelajari agama Allah dari seorang rahib. Seperti yang sudah kita sebutkan di sebagian faedah, ada kurang lebih 20 faedah yang disebutkan oleh muallif dalam penjelasan kisah ini. 10-nya sudah kita sampaikan, dan di antara faedahnya bahwa terkadang ada seorang yang terkumpul pada dirinya di awal-awal, terkumpul pada dirinya mempelajari kebatilan, dan di waktu itu juga dia masih
Ya, dia mempelajari kebatilan dan juga dia masih mencari kebenaran, mempelajari kebenaran. Nah, itu kita buktikan pada kisah anak muda ini, Ghulam ini. Proses di mana dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun tingkat kewalian di mana doanya itu sangat mustajab, bahkan diakui oleh gurunya sendiri, yakni si rahib, si ahlul ibadah tersebut sangat mengakui tingkat keimanan dan ketakwaan si anak tadi dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala terbukti dari doa-doanya yang sangat mustajabat dalam beberapa kejadian yang sudah kita ceritakan. Baik. Sekedar kita lewati, ada 10 faedah yang sudah kita baca kemarin ya. Sekedar kita lewati, tidak kita bacakan teks Arabnya, langsung kita terjemahkan saja atau secara makna untuk memurojaah, mengingat kembali. Kemudian kita lanjutkan faedah yang ke-11. Ya, terakhir sampai faedah ke-10 ya, kita bacakan. Faedah yang pertama kata beliau di sini bahwasanya sihir itu bisa dipelajari. Sihir itu bisa dipelajari dan bisa diajarkan. Dan itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ketika menceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam ya, dan kisah dua malaikat yang disebutkan di dalamnya. Kisah Babil atau Babilonia. Di sana disebutkan bahwasanya setan-setan itulah yang mengajarkan sihir. Faedah yang kedua kata beliau, berkumpulnya kebaikan dan keburukan pada diri seseorang yang masih jahil. Nah, seorang yang masih jahil itu sangat memungkinkan pada dirinya itu terkumpul keburukan dan kebaikan. Berbeda halnya dengan orang yang sudah alim, yang sudah memiliki ilmu, tapi dia bisa tetap dikatakan jahil tatkala dia meninggalkan ilmu dan tidak mengamalkannya. Namun apabila seorang telah mencapai keilmuan dan mendapatkan ilmu, niscaya dia akan bisa membedakan mana khair, mana syar, mana kebaikan, mana keburukan. Akan tetapi memungkinkan pada diri seseorang terkumpul dua hal tersebut. Dia belajar kebaikan dan mempelajari juga keburukan seperti Ghulam dalam kisah ini. Faedah yang ketiga kata beliau, yakni berlakunya khawarikul adah, yakni kemampuan di luar kebiasaan manusia, terutama bagi para du'atul khair, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, para dai-dai yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada al-haq. Berlaku bagi mereka khawariqul adah, yakni sebuah kebiasaan, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, yang itu sering dikenal di negara kita biasanya karomah para wali, ya gitu ya, karomah para wali. Dan itu diakui oleh ahlu sunnah wal jamaah itu ada. Akan tetapi tetap timbangannya untuk mengukur orang tersebut apakah benar dia wali Allah ataukah dia wali syaitan, yaitu diukur ataupun ditimbang dari sejauh mana amal-amalnya, perbuatannya, apakah di atas petunjuk, di atas Al-Quran, di atas hadis, di atas bimbingan para ulama-ulama sebelumnya dari orang-orang saleh. Jika iya benar, maka benar dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka kemungkinan bahkan bisa jadi dia adalah pengikut syaitan. Faedah yang keempat kata beliau bahwasanya kecondongan hati terhadap ahlul ibadah. Ghulam tadi punya kecondongan terhadap rohib dibandingkan kepada sahir, kepada si penyihir. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu terkadang condong pada dua pilihan. Dia akan condong kepada dua pilihan, seperti yang terjadi pada Ghulam ini. Dia belajar sihir juga, dia belajar agama, lama-kelamaan hati itu akan condong kepada salah satu dari keduanya. Tergantung mana yang kuat pada dirinya. Kalau lebih kuat hawa nafsunya, keduniaannya, maka pastinya dia akan lebih condong kepada si penyihir. Tapi ketika yang lebih condong dalam dirinya itu adalah mencari kebenaran, maka Allah Ta'ala akan menguatkan hatinya sehingga dia lebih condong kepada si rahib ahli ibadah. Jadi demikian, seorang itu dia akan condong dari beberapa pilihan, tergantung juga dengan kondisi jiwanya. Kalau memang dalam jiwanya sudah ada dorongan dari sifat keduniawian, ingin duniawi, memperturuti hawa nafsu, maka dia akan condong kepada orang-orang yang semisal. Tapi ketika dalam dirinya itu ada keinginan kuat untuk mencari kebenaran, untuk mendapatkan al-haq,
maka kecondongan hatinya akan terpilih kepada orang-orang yang berada di atas al-haq. Seperti itu yang terjadi pada gulam ini, sehingga Allah Ta'ala menjadikan hatinya lebih condong kepada rohib daripada si penyihir yang mengajari dia sihir. Faedah yang kelima kata beliau, seorang alim itu mengakui keutamaan yang ada pada orang lain sekalipun itu muridnya sendiri. Terbukti pada rahib ini, dia dapati pada muridnya gulam tadi ternyata lebih afdol daripada dirinya, maka dia mengakuinya. Engkau lebih afdol, engkau lebih utama dari diriku. Tatkala dia mendapati fadlullah, karunia Allah tabaraka wa taala ada pada muridnya, dia tetap mengakui, bukan bertambah hasad ataupun bertambah kedengkian dan kebencian sehingga menolaknya sebagai murid. Nah, kamu sudah terlalu jauh, kamu pergi saja, enggak usah jadi murid saya. Terlalu tinggi ilmumu. Tidak, tapi justru dia mengakui bahwasanya muridnya tersebut ternyata sudah lebih tinggi derajatnya, lebih afdol dibandingkan dirinya. Faedah yang keenam kata beliau, ujian para dai. Ujian para dai yang mengajak ke jalan Allah dan wajibnya bersabar atas ujian tersebut. Bagi para dai wajib untuk bersabar atas gangguan yang diterimanya, yang dia hadapi saat menyampaikan kebenaran kepada manusia. Faedah yang ketujuh, penyandaran perbuatan secara keseluruhan adalah lillah, milik Allah. Demikian juga dalam masalah menyembuhkan, bahwasanya beberapa kali ketika ditanyakan ada orang yang sakit disembuhkan oleh si gulam, ditanya siapa yang menyembuhkan, ya maka dia mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Jadi segala perbuatan manusia dari keutamaan, kehebatan, kelebihan yang dimiliki oleh manusia itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, karunia darinya. Faedah yang kedelapan, penolakan seorang dai yang mengajak kepada al-haq, yakni menolak hadiah ataupun ya pemberian atas dakwahnya. Ini diperkuat lagi dengan surat Asy-Syura ayat yang ke-23. Qul la as'alukum alaihi ajran. Katakan ya Muhammad bahwasanya aku tidak pernah meminta balasan ya atas dakwah yang aku sampaikan. Ini benar-benar dakwah tersebut adalah ibadah. Ketika seorang menyampaikan kebenaran, mengajak manusia kepada al-haq, mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka kewajiban bagi setiap para dai untuk meluruskan niatnya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya semata-mata ingin menyampaikan dan menyebarkan kebenaran al-haq, mengajak manusia kepada kebenaran. Faedah yang kesembilan kata beliau, penjelasan tentang pondasi yang mendasar dari kaidah tawassul, bahwasanya tawassul yang paling kuat yakni seorang berupaya untuk menjadikan imannya sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Imannya sebagai wasilah untuk mendapatkan ya ijabah dari Allah Subhanahu wa taala atas doanya, yaitu iman. Ini terbukti dari si gulam tadi. Semakin tinggi tingkat keimanannya, maka semakin dekat dia kepada Allah dan semakin cepat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Memperbanyak doa, meminta kepada Allah. Faedah yang ke-10 yaitu tentang kebodohan yang dilakukan oleh si raja yang musyrik tadi, yang mana hatinya telah tertutupi dengan kegelapan syirik, sehingga dia menyangka bahwa segala sesuatu itu harus bersumber darinya. Ketika ada pengawalnya, jalisnya, didapati telah sembuh dari kebutaan, maka dia langsung tanya, siapa yang menyembuhkanmu? Dia kira dirinya menyembuhkan, katanya Rabbi. Ya, kamu punya Tuhan selain aku. Ya, Rabbi wa Rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Enggak suka dia. Dia pingin, si raja tadi pingin segala sesuatu yang terjadi pada orang-orang di sekitarnya itu harus dia. Nah, inilah kebodohannya. Baik. Kita akan bacakan di faedah yang ke-11, Al-Hadi Ashar. Al-luju'u ilal unfi wal batshi 'inda al-'ajzi 'anil iqna'i wal ifhami uslubul jahlah wal jababirah. Faedah yang ke-11 kata beliau, tetap bertahan dengan sikap bengis, kasar, di saat tidak mampu untuk membujuk dan memahamkan manusia. Ini adalah uslubnya orang-orang bodoh
yang suka berbuat sewenang-wenang. Ini terbukti pada si raja, ini contohnya. Ya, jadi tetap bertahan dengan sikap bengis, ya, kemudian kasar, padahal dia nggak mampu membujuk manusia, tapi tetap dia bersikap kasar. Nah, ini dia. Ini adalah uslubnya orang-orang bodoh, orang-orang yang suka berbuat jababirah, sewenang-wenang. Jadi ini memang gayanya orang jahil seperti itu. Ketika dia tetap ya ngotot dengan sikap kerasnya, bengisnya, karena dia nggak mampu membujuk manusia. Ya, berbeda dengan orang-orang yang memiliki ilmu, dia akan memilih ataupun memiliki beberapa metode tata cara untuk membujuk manusia, karena yang terpenting adalah orang tersebut berada pada kebenaran, bukan sejauh mana dia memiliki kekuasaan kemudian merubah sesukanya. Ya, tetap dia bersikeras dengan kekuasaannya. Tidak demikian. Ada saat-saatnya seorang itu walaupun memiliki kekuasaan, dia harus bersikap lembut dan lunak. Ya, dia bersikap lembut dan lunak, seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam beberapa kejadian. Ya, terkadang beliau bersikap lunak, terkadang beliau juga bersikap tegas. Padahal bisa saja beliau SAW untuk mengambil keputusan untuk melakukan eksekusi dan semisalnya, tapi terkadang beliau melihat ya maslahat dan mafsadat yang dipertimbangkan. Faedah yang berikutnya ats-tsani asyar, yang ke-12, muntahal qaswati wal ghilzati fi nashril insani biduni hawadah. Ya, ini puncak kekakuan dan sikap kekerasan di dalam mengatur manusia tanpa ada rasa kasih sayang. Nah, ini puncaknya orang yang keras dan kaku itu ketika mengatur manusia, mengutus manusia itu tanpa ada rasa sayang lagi. Pokoknya semua dengan sikap keras, bengis, dan memiliki resiko. Kalau nggak bunuh, sudah bunuh, pokoknya bunuh. Nah, itu terbukti dari si raja ini. Semua ide-idenya itu berujung kepada apa? Melenyapkannya nyawa. Beberapa kali si Ghulam ini ingin dia bunuh, ya kan? Diutus, dibawa ke puncak gunung, suruh dia tinggalkan agamanya. Kalau nggak mau, jatuhkan dari atas gunung. Kalau mau dia meninggalkan agamanya, udah bebaskan. Tidak berhasil. Dia utus lagi orang, bawa ke lautan, ke tengah laut. Kalau dia mau meninggalkan agamanya, udah bebaskan. Tapi kalau tidak mau, tenggelamkan. Ternyata nggak berhasil, tidak berhasil. Ya, begitulah puncak orang yang memiliki kekerasan dan kekakuan pada puncaknya di dalam mengatur manusia itu biduni hawadah, ya ini biduni rahmah, tanpa ada lain, tidak ada lagi ya rasa lembut ataupun kasih sayang. Kemudian faedah yang berikutnya kata beliau, ats-tsalitsah asyar, yang ke-13, muntahas sabri wa adamur ruju'i 'anid din. Puncak kesabaran yaitu tetap bertahan pada agama, tidak mau keluar dari agamanya ketika dipaksa. Nah, ini puncak kesabaran. Karena nanti beliau di sini memiliki dua pilihan, memberikan dua alternatif bagi orang yang sedang mempertahankan agamanya dan dia terancam. Ini ada dua alternatif. Yakni dia tetap bertahan walaupun resikonya dibunuh. Ini yang paling afdol. Ini yang paling afdol. Bukan berarti orang seperti ini kita katakan, wah bodoh sekali, kenapa enggak pura-pura saja. Nah, tidak demikian. Ya, justru ini adalah tingkatan yang paling afdol. Tatkala seorang dipaksa untuk keluar dari agamanya, dipaksa untuk keluar dari Islam, dari keimanan, dengan diancam bunuh, resikonya terbunuh, kemudian dia tetap memilih dibunuh, ini paling afdol. Ini muntahas sabr. Ini puncak kesabaran namanya. Ya, walaupun dibolehkan dia mengambil alternatif yang kedua, apa itu? Berbohong, berdusta. Sedangkan hatinya masih bertahan dengan iman. Itu yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayatnya, ya ini illa mukrah wa qalbuhu mutmainnun bil iman, illa man ukriha, ya wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, kecuali orang-orang yang dipaksa sementara hatinya masih tenang dengan keimanan. Jadi orang yang dipaksa maka boleh dia untuk melafazkan ataupun menyatakan kekufuran, tapi itu bukan sesungguhnya dalam hatinya masih tetap bertahan dengan iman. Ini tingkatan yang
di bawahnya bagi orang yang dipaksa. Bagi orang yang dipaksa itu ada dua alternatifnya. Seperti yang beliau lanjutkan di sini. Ya, wa hakadza kana fil umamil ula, dan demikianlah kejadiannya pada umat-umat sebelumnya. Artinya mereka ketika dipaksa untuk keluar dari keimanan, mereka tetap memilih untuk dibunuh. Ya. Beresiko dengan ancaman tersebut, tetap bertahan dengan agamanya walaupun mereka diancam dibunuh, maka mereka lebih memilih dibunuh. Itulah umat-umat sebelumnya. Wa bayanu fadlillahi ala hadhil ummah, dan penjelasan atas karunia Allah terhadap umat ini. Idjaza laha at-talaffudhu bima yukhalifu aqidataha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang karunia Allah tabaraka wa taala terhadap umat ini ketika dibolehkan untuk melafazkan sesuatu yang menyelisihi akidahnya sementara dia dalam keadaan dipaksa. Yang terpenting hatinya masih tenang dengan keimanan. Seperti yang pernah terjadi kepada sahabat Ammar bin Yasir dan ya keluarganya. Sehingga turunnya ayat tersebut. Taib. Nah, di sini beliau membawakan sebuah penjelasan dari salah seorang yang bernama Al-Fakhr Ar-Razi, ada tafsir Ar-Razi ya, dikatakan ada tafsir Ar-Razi. Wa qad jaa 'anil Fakhri Ar-Razi qauluhu, telah datang penjelasan dari Al-Fakhr Ar-Razi, ada namanya tafsir Ar-Razi ya. Bisa dirujuk ke sana, dan kemarin sempat ana cek tentang penjelasan ini ada di dalam tafsir Ar-Razi. Nah, kata Al-Fakhr Ar-Razi, al-ayah tadullu ala anna al-mukrah ala al-kufri bil ihlakil 'azimi al-aula bihi ay yasbira ala ma khuwifa minhu. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang yang dipaksa atas kekufuran, untuk melakukan sebuah kekufuran dengan ancaman ya ihlak, dengan ancaman yang sangat berat, yang sangat azim, maka lebih utama baginya untuk bersabar dengan apa yang dia khawatirkan, sabar saja. Wa anna izhara kalimatil kufri karukhsah fi dzalik. Adapun memperlihatkan kalimat kekufuran, nah ini rukhsah. Dia mengambil rukhsah. Jadi maksud Fakhrul Razi di sini, ketika seorang dipaksa untuk melakukan kekufuran, meninggalkan keimanan, kemudian dia tetap bersabar, mempertahankan imannya, tidak mau meninggalkannya, tidak mau melafazkan sedikit pun, maka ini yang paling aula, kata beliau, ini yang paling utama. Tapi kalau dia mau mengambil rukhsah, maka tidak ada masalah. Rukhsah ya ini keringanan, dengan catatan hatinya masih tenang dengan iman. Wa qala, dan beliau melanjutkan, Al-Fakhrul Razi melanjutkan, wa rawal Hasanu anna Musailamah akhadha rajulaini min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan atau membawakan sebuah riwayat dari Al-Hasan bahwa dahulunya Musailamah Al-Kadzab pernah menangkap dua orang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi. Faqala li ahadihima, kemudian Musailamah berkata kepada salah satu dari keduanya, tashhadu anni Rasulullah, kamu bersaksi bahwasanya aku ini adalah utusan Allah? Faqala, maka laki-laki tadi mengatakan, na'am, iya, kamu utusan Allah, karena terpaksa, sementara hatinya masih tenang dengan keimanan, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia mengatakan, iya, saya mengakui kamu utusan Allah. Dalam hatinya, kau dusta kamu, ya, kamu nabi palsu kan begitu. Fatarakahu, maka Musailamah pun meninggalkannya, membiarkannya, melepaskannya. Wa qala lil akhar mislah, kemudian dia berkata kepada yang satu lagi dengan kalimat yang semisalnya, tashhadu anni Rasulullah, kamu bersaksi bahwasanya aku ini utusan Allah? Faqala la, kata laki-laki itu. Dia mengatakan, tidak, saya tidak mau mengakui bahwasanya kamu ini utusan Allah, nabi palsu kamu. Ya, seperti itu. Bal anta kadzdzab, kata dia, bahkan kamu ini si pendusta. Faqatalahu, maka Musailamah pun membunuhnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, amma alladzi tarak fa akhadha birukhsah, adapun orang yang dibebaskan, ya, amma alladzi au turik, ya, adapun orang yang sudah ditinggalkan, dibiarkan, fa akhadha birukhsah, maka dia telah mengambil rukhsah. Tidak masalah, dia telah mengambil rukhsah, diterima, tetap diterima imannya. Fala tabi'ah
alaihi, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya. Tidak ada konsekuensi hukum. Dia tidak dihukum ini, tidak dihukum itu ketika dia terpaksa menyatakan kalimat kufur. Wa ammal ladzi qutila, dan adapun yang dibunuh, yang satu lagi, fa akhadha bil afdal fahani'an lahu, maka dia mengambil yang paling afdal, berbahagialah dia. Ya, berbahagialah dia. Walaupun hadis ini menurut Syekh Mustafa Al-Adawi adalah hadis mursal. Hadis ini adalah hadis yang mursal. Ya, mawasilul hasan min at'afil marasil. Jadi sebenarnya riwayat ini perlu dikoreksi karena adanya irsal di dalamnya. Namun intinya di sini beliau ingin menjelaskan bahwa dalam masalah keterpaksaan atau seorang yang dalam kondisi darurat dipaksa untuk melakukan kekufuran atau keluar dari keimanan, maka ada dua pilihan. Yang paling afdol dia tetap bertahan, ya, yang paling afdol dia tetap bertahan, tidak mau, tidak bergeming sedikit pun. Namun boleh dia mengambil rukhsah, pilihan yang kedua. Boleh dia mengambil keringanan untuk melafazkan kekufuran dan mengikuti apa yang diminta dari si pengancam tadi dalam kondisi darurat, sementara hatinya tidak ingin demikian. Allahu a'lam. Faedah yang berikutnya ar-rabi' asyar, yang ke-14. Ijabatu da'watil ghulam wa nasratullahi li ibadihil mu'minin. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Mustajabnya doa si ghulam. Jadi si ghulam, anak muda tadi yang dalam kisah yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana mustajabnya doanya serta pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi Allah Ta'ala akan menjanjikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Wali-wali Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang beriman. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus. Ya, ala inna awliya Allah. Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak tertimpa rasa takut dan tidak pula mereka tertimpa kesedihan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman, yang benar imannya. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, terus mengasah ketakwaan. Itulah dia wali-wali Allah. Dan itu dicontohkan oleh Suhulam ini. Sehingga mustajabnya doanya serta pertolongan Allah Ta'ala kepadanya. Ini terbukti dari ucapan doanya. Ketika dia dibawa ke gunung, ke tengah lautan, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditolong dengan mengucapkan apa? Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah cukupkanlah aku dari gangguan mereka. Kalau ditanya boleh enggak kita gunakan doa ini ketika dalam keadaan kondisinya hampir serupa dengan dia, dalam keadaan terancam, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah cukupkanlah aku dari mereka, dari gangguan mereka dengan apa yang kau kehendaki ya Allah. Boleh atau tidak? Ya, kalau sekedar meminjam kalimatnya boleh, tapi jangan antum tunggu-tunggu seperti apa yang terjadi padanya. Ya, pada si gulam itu, kok enggak ada ya? Kok enggak datang pertolongan? Kalau enggak datang pertolongan berarti koreksi diri dong. Kan gitu. Berarti ada penghalang-penghalang doa ya. Jadi doa itu juga kadang terhalang, ada mawani'nya. Ada yang menghalangi doa itu mustajab. Tapi kalau dia murni ketulusan, kemurnian iman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala tidak akan mengingkari janjinya. Dia akan tolong hambanya yang benar-benar beriman kepada Allah. Taib. Ya, jadi silahkan saja menggunakan kalimatnya, akan tetapi ini bukan sesuatu yang dianjurkan karena tidak ada anjurannya menggunakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ucapkanlah doa ini, tidak. Tapi sekedar menggunakan kalimatnya untuk menjadi wasilah. Ya, karena doa itu juga adalah wasilah untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita bahas tadi. Bahwasanya wasilah untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang paling kuat adalah keimanan, berdoa kepada Allah dan meminta kepadanya, tawakal kepadanya. Faedah yang berikutnya al-khamisah asyar, yang ke-15, at-tadhiyatu bin nafsi fi sabili nashri da'wati haitsu dallal ghulam al-malika 'ala at-tariqati allati yatamakkanu al-ghulamu biha min iqna'in nasi bil imani billah walau kana al-wusul lidzalika 'ala hayatihi huwa. Jadi faedah yang ke-15 bahwasanya sikap mengorbankan diri di jalan Allah, yakni dalam menyampaikan dakwah. Jadi dalam menyampaikan dakwah memang
dibutuhkan untuk mengorbankan diri. Sikap mengorbankan diri di dalam menempuh menyebarkan dakwah, sebagaimana si gulam ini, si anak muda ini yang memberikan petunjuk kepada raja tadi bagaimana jalan yang ditempuhnya, yaitu beriman kepada Allah. Yang memberikan petunjuk, mengajak terus si raja tadi, memberikan contoh sebagaimana dirinya telah beriman kepada Allah, berimanlah kepada Allah, beriman kepada Allah. Sampai kepada puncaknya atau terakhirnya dia meminta si raja tadi untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tatkala melemparkan panahnya, untuk menunjukkan bagaimana dia siap untuk mengorbankan diri untuk menyampaikan dakwah dan mengajak manusia, membujuk manusia supaya mau beriman. Membujuk manusia agar mau beriman. Ada sebagian kalangan menjadikan kisah ini sebagai dalil bolehnya bunuh diri. Bunuh diri kemudian untuk berdakwah, untuk di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bunuh diri dalam artian seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, melakukan pengeboman tengah-tengah manusia, maka ini sisi pendalilan ataupun memahami dalil yang keliru. Karena sungguhnya apa yang dilakukan si gulam ini manfaatnya itu jelas. Pada waktu itu walaupun dia terbunuh, orang-orang semua beriman dan banyak yang beriman. Tapi apa yang dilakukan oleh sebagian orang dengan melakukan bunuh diri, ngebom seperti itu dia bom, diledakkan dirinya di tengah-tengah manusia. Apakah tambah banyak orang beriman? Tambah banyak orang marah gitu tambah banyak orang yang benci Islam bahkan gara-gara itu. Nah, maka ini tidak bisa dijadikan alasan. Kata mereka ini kisah si gulam Ashabul Ukhdud, dia bunuh diri untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak benar. Membawakan dalil ini tidak tepat untuk yang dilakukan oleh mereka. Taib. Nah, namun di sini silakan saja. Demikianlah yang telah dicontohkan oleh orang-orang sebelum kita, bagaimana pengorbanan diri di dalam menjalani ataupun di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya sadisa asyar, ibqa'u jismih hatta zaman Umar radhiyallahu anhu ikraman li auliya'illahi wa du'at min an ta'kula al-ardu ajsamahum. Ini tetap bertahannya jasad si gulam ini bahkan sampai di zamannya Umar. Ini termasuk memuliakan wali-wali Allah dan para dai, sehingga bumi tidak memakan jasad mereka. Walaupun kata beliau di sini lam nakif ala mustanadis sahih lidzalik. Kami juga tidak bisa membenarkan atau tidak mendapati tidak mengetahui sandaran sahih kisah ini. Jadi kisahnya katanya jasadnya si gulam tersebut masih bertahan sampai zamannya Umar bin Khattab. Wallahu a'lam. Walaupun dari sisi pemuliaan para wali-wali Allah ini mungkin saja, memungkinkan seperti itu, dan banyak kejadiannya di mana orang-orang soleh tersebut ketika dikuburkan kemudian satu saat terjadi sebuah kejadian yang mengakibatkan kuburannya mungkin terbuka, kuburannya terlihat dalam waktu yang sudah cukup lama, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, tapi ternyata jasadnya masih utuh, jasadnya masih sempurna seperti dia awal meninggal. Nah, ini memungkinkan dan banyak kejadiannya. Namun untuk khusus kisah ini kata beliau belum diketahui mana sandaran sahihnya. Namun itu berlaku bagi orang-orang yang saleh, jasad mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimakan tanah. Kemudian faedah yang berikutnya as-sabi' asyar, yang ke-17, itsbatu dilalatil qudrah 'alal ba'tsi. Penetapan dalil kemampuan atas kebangkitan. Wa'ala, mana kurang paham ini maksudnya penetapan dalil kemampuan Allah membangkitkan manusia, ataukah yang dimaksud ba'ats di sini utusan-utusan si raja tadi yang mengutus untuk membawa si gulam. Allahu a'lam. As-samina asyar, yang ke-18, faedah yang ke-18, hayatus syuhada liwujudid dam wa audatil yad makanaha biharakatin maksudatin. Bagaimana kehidupan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, mereka itu hidup. Ini terbukti dari adanya darah, dan tangan si gulam tadi mampu bergerak saat panah sudah menancap, maka tangannya mampu bergerak. Begitu kisahnya kan? Masih ingat kisahnya yang kita baca kan? Ketika panah itu dilemparkan oleh si Malik tadi dengan mengatakan bismillahirabbil gulam,
maka saham tadi atau anak panah tadi melesat di bagian pelipis ya, ataupun dekat pelipis sini, menancap. Kemudian si gulam tadi tangannya bergerak dan memegang itu. Nah, ini menunjukkan hayatus syuhada kata beliau. Wallahu a'lam. Taib. At-tasi'a asyar, yang ke-19, ma'rifatu tilkal qissah inda ahli Makkah haitsu huddisu biha. Kisah ini sangatlah terkenal di sisi penduduk Mekah ketika diceritakan kepada mereka kisah ini. Takhwifan min awaqibi af'alihim, untuk memberikan rasa takut atas akibat perbuatan mereka, bidha'fatil mu'minin, dengan melemahkan ataupun melemahkan kaum mukminin, kama huwa muwaddihun fi tamamil qissah, sebagaimana hal ini telah dijelaskan di dalam kelengkapan kisahnya. Al-Ishrun, yang ke-20, natqus sabi ar-radi bil haqq, bagaimana seorang anak bayi yang masih menyusui bisa berbicara, menyampaikan kebenaran. Ya, di kisah terakhir ada seorang ibu yang orang-orang sudah dilemparkan ke dalam ukhdud, khadid, dalam parit yang sudah dinyalakan api, sehingga ada seorang ibu yang masih ragu. Akhirnya bayi yang sedang dia susui, yang sedang dia gendong, berbicara. Ya, dengan mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, engkau di atas kebenaran. Maka dia pun tidak merasa takut. Ya, kemudian dilemparkan ke dalam api tersebut. Baik. Nah, demikian beberapa faedah, atau kurang lebih ada 20 faedah yang disebutkan oleh beliau ketika menjelaskan kisah ashabul ukhdud. Nah, taib yang berikutnya kata beliau di sini, karena di sini metodenya adalah as-su'al wal jawab. Sin, kata beliau, maksudnya di sini soal, ya, pertanyaan berikutnya. Waddih makna qaulihi ta'ala, qutila ashabul ukhdud. Jelaskan makna firman Allah Ta'ala, qutila ashabul ukhdud. Apa makna qutila ashabul ukhdud? Al-jawab, al-ma'na wallahu a'lam, lu'ina ashabul ukhdud alladhi alqaul mu'minina wal mu'minati fil akhadid allati ash'alu fiha an-nara. Maknanya wallahu a'lam, kata beliau, makna qutila ashabul ukhdud, lu'ina ashabul lu'ina ashabul ukhdud, terlaknat ashabul ukhdud. Ashab, ya, ini pemilik parit tadi yang mereka gali. Al-ukhdud seperti yang sudah kita jelaskan, khufrah mustatilah fil ardi. Ini sebuah lubang yang dibentuk memanjang di tanah, gitu ya. Jadi parit, dia seperti parit yang digali kemudian melewati gang-gang. Jadi orang-orang yang beriman tinggal disorong saja dari gangnya, cemplungkan, sorong dari gangnya, cemplungkan, kan begitu. Yang tidak mau meninggalkan agama mereka atau tidak mau meninggalkan keimanan mereka. Jadi itu makna qutila ashabul ukhdud, yakni lu'ina ashabul ukhdud. Terlaknatlah ashabul ukhdud, yang mereka melemparkan orang-orang mukminin dan mukminat di dalam parit-parit tersebut yang sudah mereka nyalakan api di dalamnya. Baik. Wadih? Jelas ya? Ini kata beliau. Berikutnya soal. Pertanyaan berikutnya, limadha wusifatin naru bi annaha dzatul waqud? Kenapa nar di dalam ayat tersebut disifati dengan dzatul waqud, yang memiliki bahan bakar? Waqud itu bahan bakar, zat itu memiliki, ya. Ya. Seperti dzatul jamal, yang memiliki ketampanan, dzatul jamal, ya, memiliki ketampanan. Nah, di dalam ayat kan kita dapati Allah Ta'ala menyebutkan an-nari dzatil waqud, dan api yang memiliki bahan bakar. Kenapa disifati nar dengan dzatil waqud? Al-jawab, jawabannya kata beliau, usifat ta'ziman li sya'niha wa bayan li syiddati waqudiha wa quwwatihi, kama qala ta'ala waquduhan nasu wal hijarah. Jadi disifati api tersebut dengan dzatil waqud, ya, untuk menunjukkan ta'zim li sya'niha, ya, ini untuk menunjukkan besarnya kejadiannya. Jadi besarnya api itu. Ya. Api itu besar kenapa? Karena bahan bakarnya yang pilihan, kan begitu ya. Api itu semakin tajam, daya membakarnya itu karena disebabkan apa? Berbedanya bahan. Jelas kalau bahan bakarnya kertas, itu tidak akan bisa memanggang daging, ya kan? Bisa nggak kita manggang daging kalau bahan bakarnya kertas? Pasti beda hasilnya ketika bahan bakarnya apa? Arang, ya kan? Apalagi pakai batu bara bisa. Lebih membara kan gitu, lebih mateng kan, begitu dia. Jadi disifatin nar dengan
Dzatil waqud yang memiliki bahan bakar karena memang bahan bakarnya itu ya lebih ini ya, yang dipilih itu lebih membakar, lebih panas, lebih besar seperti itu. Taib. Wa bayan li syiddati waqudiha, dan penjelasan atas syiddati waqudiha, atas bahannya itu yang memang berbeda dari yang lainnya, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 24. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi di neraka juga itu untuk bahan bakar membakar manusia, bahan bakarnya juga apa? Manusia. Dia apa itu ya, manusia jadi bahan bakar. Kalau batu itu masih sering kita lihat ya. Masih bisa kita lihat untuk di sekarang ya, di masa sekarang ini ketika memanggang sesuatu, masak sesuatu, bahan bakarnya apa? Pakai batu. Ya, ada kan? Ada enggak? Untuk masak pakai batu, bahan bakarnya batu. Sudah ada batu bara untuk rumah tangga? Ada? Belum ya, belum dibuat. Nanti bisa dibuat itu. Baik. Jadi itu kenapa disifati nar di sini dengan zatil waqud, karena memang ya bahannya itu yang syiddah ya, syiddati waqudiha. Baik. Berikutnya kata beliau, soal waddih makna qaulihi ta'ala idhum 'alaiha qu'ud. Jelaskan makna firman Allah Ta'ala idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk-duduk 'alaiha, di hadapan ataupun di atasnya, di atas ukhdud tadi. Qu'ud ini duduk-duduk ya. Qa'ada yaq'udu. Kenapa disifati idhum 'alaihi qu'ud? Jelaskan makna firman Allah Ta'ala ini. Al-jawab, kata beliau, jawabannya wal makna wallahu a'lam, maknanya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Annal kufara qu'udun ala hafatil akhadid. Pada waktu itu orang-orang kafir yang ikut serta atau ashabul ukhdud tadi, yang ikut serta di dalam membakar orang-orang beriman tadi di dalam lubang-lubang tersebut, dalam parit tersebut, mereka duduk-duduk di tepi ya akhadid tadi, di tepi parit tadi, mereka duduk-duduk di situ. Yanzuruna wa yushahiduna ma yahdutsu min adzabin lil mu'minin. Ini mereka nonton, melihat, syahidun, ya nontonlah kan begitu ya, menyaksikan apa yang terjadi dari penyiksaan orang-orang beriman. Wa istamti'una bin nadhari ilaihim wa hum yu'adzabun, dan mereka bergembira, bersenang-senang dengan menonton penyiksaan itu, sementara orang beriman sedang disiksa. Naudzubillah. Jadi inilah yang dimaksud idhum 'alaiha qu'ud, dengan gampang dan dengan enaknya mereka duduk di tepi-tepi parit tadi, sementara orang-orang beriman dalam keadaan dilemparkan ke dalamnya, disiksa di dalamnya dengan dibakar hidup-hidup. Nah, makanya Allah Ta'ala sangat murka dan mengatakan qutila ashab al-ukhdud, terlaknatlah ashabul ukhdud. Baik. Berikutnya soal ma huwa dzanbul ladzi iqtarafahu ahlul iman hatta ulqiya bihim finnar. Apa dosanya orang-orang yang beriman sehingga mereka dilemparkan ke dalam api? Apa dosanya? Kalau ditanya apa dosanya orang-orang beriman yang disebutkan di dalam surah Al-Burud itu, sehingga mereka dilemparkan ke dalam api tersebut, apa dosa mereka? Apa salah mereka? Karena mereka banyak harta? Bukan. Karena mereka beriman, hanya gara-gara iman saja. Nah ini kata beliau, al-jawab laisa lahum dzanbun illa annahum amanu billahil azizil hamid. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan yang mereka lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga tidak ada. Ya. Kecuali hanya karena mereka itu beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid. Kama qala ta'ala wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya. Tidaklah mereka menimpakan siksaan, niqamah seperti yang kita bilang ya. Niqamah beda sama ni'mah. Tinggal ganti ain sama qaf saja udah beda maknanya ya. Wa ma naqamu minhum, tidaklah mereka menimpakan siksaan kepada orang-orang yang beriman melainkan hanya karena mereka beriman saja. Karena mereka beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid, maka mereka menyiksanya. Ya. Wa hadza syai'un muttaridun yu'adzabu ahlul iman wa laysa lahum dzanbun illa al-iman. Dan ini sesuatu yang sudah berlangsung
di mana ahlul iman ya sering disiksa, tidak ada dosa bagi mereka dan tidak ada kesalahan kecuali hanya gara-gara iman. Banyak kejadian seperti itu. Bahkan sampai hari ini kita dapati saudara-saudara kita yang beriman di beberapa negara, tidak ada alasan untuk menyiksa mereka kecuali hanya gara-gara mereka beriman saja. Ya, walaupun dicari-cari alasan, oh karena ini sebenarnya bukan demikian. Hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau mencontohkan, membawa beberapa dalil yang menunjukkan orang-orang terdahulu juga mereka mendapatkan siksaan dari manusia, dari orang-orang kafir, ya, mendapatkan siksaan hanya karena mereka beriman. Ada yang diusir, disiksa, ini berbagai macam siksaan ditimpakan kepada mereka hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Ibrahim ini ayat 13. Qala Allah Subhanahu wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Berkata orang-orang kafir itu kepada utusan-utusan mereka, kami akan usir kalian dari negeri kami atau kalian mau kembali kepada agama kami. Nah, itu pilihannya. Ya, itu pilihannya. Kalian mau kembali kepada agama kami atau kalau tetap kalian bertahan dengan agama yang kalian bawa, wahai para rasul, kami usir kalian dari negeri ini. Jadi itulah yang sudah diterima oleh para utusan-utusan Allah sebelumnya, dahulunya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya juga dan keluarga pernah beberapa kali waktu kecil itu diajak murtad. Ya, karena memang banyak keluarga yang masih ya di luar Islam. Nah, kita masih kecil, nah orang tua ayah saya kan mu'allaf. Keluarganya datang, diajak ayo masuk Kristen. Dijanjikan ini, mau itu. Anak-anak semua dibiayai sekolahnya. Nah, gitu ya. Kita kasih rumah, kasih ini, kasih itu. Tidak mau. Alhamdulillah ayah saya insyaallah ya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Walaupun ya dalam masalah pengetahuan agama kan namanya mu'allaf ya, dulu juga pengajian ataupun itu ya jarang lah kan begitu. Sudah dewasa saja kita kenal apa itu sunnah gitu ya, apa itu agama yang sebenarnya. Tapi alhamdulillah dari beberapa kali kejadian saya dapati ayah saya jawabannya apa? Saya sudah masuk Islam, semoga saya mati dalam Islam. Itu aja jawabannya. Datang lagi berikutnya. Sudahlah katanya. Ya karena memang mungkin dari sisi harta mereka memiliki kelebihan. Itulah memang kehebatan mereka. Menawarkan harta yang banyak. Kita pas-pasan kan begitu. Pas ada makanan baru dimakan kan gitu kan. Enggak ada ya sudah. Ya apalah kan begitu. Ya datang lagi makan. Jadi ya saya pribadi merasakan bagaimana ya godaan seperti itu. Dijanjikan ini, dijanjikan itu. Kita kasih rumah. Ya, kasih ini, kasih itu semuanya. Sudahlah balik lagi. Ya, jawaban ayah saya masih demikian, alhamdulillah. Ya, jadi kita juga pada waktu itu mungkin dengan sebab itu semakin senang dengan Islam. Walaupun lingkungan dan apanya ya itu enggak memungkinkan bisa terjaga. Ya, kondisi lingkungan itu tidak memungkinkan, kalau saya lihat itu enggak mungkin bisa terjaga agama seperti itu kondisinya. Mayoritas ya sebelah tusuk ininya kan, suara-suara khinzir itu tiap hari kita dengar. Ya, tiap hari kita dengar. Tapi demikian, masyaallah. Jadi demikian ujian keimanan. Ya, kita rasa itu mungkin masih kecil, tidak seberat yang dialami oleh orang-orang soleh sebelum kita seperti ini. Ini kita dapati di sini beberapa kisahnya. Taib, wa qala qaum Syuaib, berkata kaumnya Syuaib kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, lanukhrijannaka ya Syuaib. Kami akan usir kamu wahai Syuaib, walladzina amanu ma'ak, dan orang-orang yang beriman bersamamu, min qaryatina, dari negeri kami. Aw la ta'udunna fi millatina, atau kamu balik kepada agama kami, masuk agama kami. Seperti itu. Nabi sudah mendapatkan begitu. Ya, nabi-nabi kita sebelumnya, Nabi Ibrahim ataupun Nabi Syuaib dan yang lainnya sudah diuji demikian. Wa qala saharati fir'aun li fir'aun. Demikian juga ketika penyihir Fir'aun berkata kepada Fir'aun. Ya, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Ya, ini para penyihir Fir'aun yang sudah bertaubat, menyadari
dan mendapatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wahai Firaun, tidaklah kamu menimpakan siksaan kepada kami kecuali karena kami telah beriman dengan ayat-ayat Rabb kami ketika dia datang kepada kami. Wa qala ta'ala, demikian juga firman Allah taala dalam surah Al-Maidah ayat 59. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl. Katakan, ya Muhammad, wahai ahlul kitab, apakah kalian menimpakan siksaan kepada kami? Tidaklah kalian menimpakan siksaan kepada kami melainkan karena kami beriman kepada Allah dan dengan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelumnya. Wa qala qaumul Lut, demikian juga berkata kaumnya Nabi Lut, akhriju ala Lut min qaryatikum, usirlah keluarganya Lut dari negeri kalian. Innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka manusia-manusia sok suci. Nah, itu ya. Jadi itu tuduhan mereka. Dituduh manusia sok suci, kalau tidak mau ngikut kita, usir dari negeri kita. Usir dari kampung. Ya, usir dari tempat ini. Itu memang model-model orang-orang yang tidak bisa ya menyampaikan hujah lagi untuk membela kebatilannya, udah terang kebatilannya, enggak ada jurus yang lain kecuali apa? Memprovokasi manusia untuk usir. Nah, begitu ya, usir dari sini. Ini ya bukan agama kita, ini bukan tata cara kita, ini aneh, ini baru, padahal tidak demikian. Wa qala qaumun Nuh lin Nuh alaihissalam, demikianlah kaumnya Nabi Nuh pernah berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, la in lam tantahi ya Nuh, kalau kamu tidak mau berhenti dari dakwahmu wahai Nuh, latakunanna minal marjumin, niscaya engkau termasuk orang-orang yang akan dirajam. Nah, ini ancaman kepada Nabi Nuh alaihissalam dari kaumnya. Wa qala qaumul Lut lil Lut alaihi salam, demikian juga kaumnya Nabi Lut berkata kepada Nabi Lut, la in lam tantahi, jika engkau tidak mau berhenti ya Lut, wahai Lut, jika engkau tidak mau berhenti dari dakwahmu, latakunanna minal mukhrajin, niscaya engkau termasuk orang-orang yang diusir. Wa qala Waraqah ibnu Naufal, nah, ini kisah awal-awalnya Nabi SAW mendapatkan keanehan. Ya, ini ketika beliau bertemu dengan bertemu dengan Jibril alaihissalam di gua Hira, kemudian dia mengadukan apa yang dia alami kepada saudaranya Khadijah, ini Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Waraqah yang sudah tua waktu itu, ya laitani fiha jaza'an. Ya laitani fiha jaza'an. Laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka. Duhai sekiranya aku ini masih muda. Ya, masih seger. Duhai sekiranya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Terkejut Nabi. Hah? Aku diusir? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au mukhrijayyahum?" Apakah kaumku nanti mereka akan mengusirku? Qala, kata Waraqah, "Na'am, iya." Ya. Ibrahim, Lut, ya, Syuaib diusir oleh kaumnya dan nabi-nabi. Jadi hampir seluruh nabi dan rasul itu hijrah. Ya, saya dapat dari beberapa muhadarah para masyayikh ketika menceritakan masalah ini, jadi mereka menyimpulkan hampir seluruh nabi dan rasul itu semuanya pernah hijrah tempat, intiqal makan ilal makan, keluar dari satu tempat pada tempat yang lain hanya untuk membela agama. Ya, maka demikian juga apa yang didapati oleh Rasulullah SAW keterangannya dari Waraqah bin Naufal. Ya, au mukhrijayyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Naam, kata Waraqah, iya. Lam ya'ti rajulun qattun bimisli ma ji'ta bih illa udiya. Tidak ada seorang pun sebelummu yang membawa semisal apa yang kau bawa melainkan akan dimusuhi. Ya, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang kamu bawa melainkan akan dimusuhi, akan diusir. Baik. Jadi bagaimana semangatnya Waraqah bin Naufal ini, sekiranya dia masih panjang umurnya dan masih hidup saat Nabi diusir, tapi ya Waraqah pada waktu itu dengan takdir Allah dia wafat lebih dahulu. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan, la tasubbu Waraqah, jangan kalian mencela Waraqah. Ya. Fa ini ra'aitu lahu jannah jannatan, kama qala sallallahu alaihi wasallam, karena aku melihat dia mendapatkan 1 atau 2 surga. Ya, untuk Waraqah bin Naufal. Dia seorang tanassar, ya, seorang pendeta, kemudian masih memegangi ajaran
Nasrani dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dikit lagi ya. Taib, kita bacakan sedikit lagi ini. Ini agak panjang tapi kita ambil beberapa riwayat saja supaya menjadi pelajaran bagi kita semua betapa pentingnya kita melihat orang-orang terdahulu, kesabaran mereka ya di dalam mempertahankan agama, dan itu tidak seberat ujian kita hari ini. Kita hari ini cepat sekali futurnya. Padahal ujian yang datang itu tidak seberat kaum kita sebelumnya. Ini lihat di sini. As-su'al, pertanyaan, udhkur ba'du suwaril ibtila'at wal fitan allati ubtuliya biha man kana qablana. Sebutkan sebagian gambaran ujian-ujian dan fitnah yang pernah tertimpa bagi orang-orang sebelum kita. Nah, ini beliau menyebutkan banyak kisahnya. Sedikit saja kita bacakan. Al-jawab, kata beliau, min dzalika ma yali, di antara gambaran ujian dan fitnah yang pernah menimpa orang-orang sebelum kita, orang-orang beriman sebelum kita, ya ini di antara mereka ada yang an-nashru bil mayashir wa tamshitu bi amsyatil hadid, ada yang dibelah dengan gergaji. Itu sudah kita dapati kisahnya pada Ghulam ini ya, Ashabul Ukhdud, digergaji kepalanya sehingga jatuh ke tanah, terbelah dua. Ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terlepaslah daging dari tulangnya, disisir, dilepaskan daging dan tulang ini dalam keadaan hidup-hidup. Ya, dibelah kepalanya, digergaji, gerak kan begitu gergaji ya. Gergaji dulu kan enggak gergaji kayak sekarang, mungkin gergaji 2 orang begini ya, mungkin seperti itu. Bukan seperti gergaji mesin sekarang, cepat kan, seng langsung. Tapi lama kan rasanya, kruk. Tidak seperti sekarang. Kalau gergaji sekarang mungkin dengan kecepatan lebih cepat matinya. Ceng, udah mati kan begitu ya. Gergaji sekarang kan udah pakai mata pisau yang cepat itu, seng, udah putus. Ya, kalau dulu mungkin masih manual, ya gergajinya, belum ada mesin waktu itu. Kalian tuh datang waktu itu, jual mesin potong. Ya, tidak ada ya. Jadi pakai gergaji seperti itu. Nah, ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari riwayatnya tentang siksaan yang seperti ini. Digergaji ya, hidup-hidup atau disisir dengan sisir besi. Akhrajahul Bukhari min hadits Khabbab Ibn al-Arat ya, Ibn al-Arat ini namanya. Ibn al-Arat min hadits Khabbab Ibn al-Arat radhiyallahu anhu, dia berkata, syaqauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ujian yang mereka dapati waktu itu di awal-awal Islam. Kan memang ujiannya cukup berat kaum muslimin di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Jadi kami pernah datang, kata Khabbab, kami pernah datang ngadu sama Rasulullah. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah, dan pada waktu itu beliau sedang menjadikan burdahnya sebagai bantal. Sementara beliau di bawah bayang-bayang Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Qulna lahu, kami berkata kepadanya, ala tantasiru lana, ala tad'u Allah lana. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau minta pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Maksudnya, minta tolonglah sudah segera sama Allah, habisin sudah kafir ini. Menangkan agama ini udah cepet. Kan kamu nabi, utusan Allah. Kenapa lama sekali? Gitu ya. Ada rasa tidak sabar, tergesa-gesa untuk mendapatkan pertolongan Allah dan menyempurnakan agama ini. Maka apa kata beliau? Beliau pun berkata, kana ar-rajulu fi man qablakum. Dahulu ada seorang yang beriman di masa dahulu sebelum kalian, yuhfaru lahu fil ardi, digalikan lubang di tanah. Fayuj'alu fihi, kemudian dia dimasukkan ke dalam tanah itu. Ditanamlah badannya. Mungkin sisa kepala. Fayuja'u bil mi'syar ini ya. Atau minsyar ya. Fayuja'u bil minsyar atau mi'syar, bisa dibaca dua, mi'syar atau minsyar. Kemudian didatangkan gergaji. Fayudau ala ra'sihi. Kemudian gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Fayushaqqu bisnaini atau bisnataini. Kemudian setelah itu dibelah menjadi 2 kepalanya. Letakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian dibelah menjadi 2. Wa ma yasudduhu dzalika an dinih. Tapi hal itu tidak menyebabkan dia berpaling dari agamanya, lihat. Dan seperti itu sisanya dia enggak mau berpaling, tetap dia, saya beriman terus katanya sampai dia mati, sampai terbelah kepalanya. Seperti itu para jemaah.
Wa yumsyatu bi amsyatil hadid. Bahkan ada yang disisir dengan sisir besi. Maduna lahmihi min azmin wa asabin wa ma yasudduhu dzalika an dinih. Ada yang disisir dengan sisir besi sehingga lepaslah daging dari tulangnya. Sisir pakai sisir besi gimana tuh ya? Serp ya, lepas dagingnya itu dari tulang. Namun yang demikian itu tidak menyebabkan dia meninggalkan agamanya. Wallahi, kata beliau, demi Allah, la yatimmanna hadzal amr. Demi Allah, agama Islam ini akan disempurnakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Islam ini atau urusan agama ini akan sempurna hatta yasirur raqibu min Son'ai ilal hadramaut la yakhafu illallah au dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Ya, demi Allah, agama ini akan sempurna sehingga seorang pengendara berjalan dari Son'a menuju Hadraul Maut tidak ada yang dia takutkan kecuali takut Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan ungkapan ini ya ini serigala ya tidaklah takut kecuali serigala terhadap ghanamnya. Ini maksudnya tidak ada lagi permusuhan, aman, tenang, tidak lagi permusuhan. Lakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian orang yang tergesa-gesa, terburu-buru. Lama betul pertolongan Allah ini. Enggak datang-datang ya. Mana ini kita udah capek ini diganggu terus ini. Oh dikit terus. Ya, sabar. Bersabarlah, tunggu. Orang-orang sebelum kalian mempertahankan agamanya sampai seperti itu. Diancam sampai benar-benar dibelah kepalanya, digergaji kepalanya, tetap hal itu dia pertahankan, tidak menyebabkan dia keluar dari agama Allah. Disisir badannya sampai lepas daging dan tulangnya. Baik. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah nanti kita bacakan ada beberapa kisah lagi dari umat-umat terdahulu yang diuji dan ditimpa dengan berbagai macam fitnah, yang dengan melihat kisah-kisah itu semoga menambah ya keimanan bagi kita semua dan semangat bagi kita semua. Ternyata apa yang kita dapati, ujian yang kita dapati itu enggak ada apa-apanya. Ya, tidak sebanding dengan orang-orang sebelum kita. Ya, namun alangkah cepatnya kita untuk ya berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tetap terus memohon kepada Allah agar senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya ya untuk di pertanyaan yang tadi terakhir ya, ini sebagian dari bentuk ujian-ujian dan fitnah yang pernah menimpa orang-orang sebelum kita. Ini masih ada beberapa kisah lagi ya yang kita bacakan nanti di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam. Nah, demikian dulu bahasan kita pada pagi hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.